Halo rekan-rekan sekalian se-Indonesia, salam sehat, salam sukses bagi kita semua. Kali ini saya akan mencoba untuk berbagi informasi mengenai trik sukses ataupun rahasia sukses agar lulus kartu prakerja. Mungkin teman-teman banyak yang belum mengetahui informasi mengenai seputar pendaftaran kartu prakerja, atau mungkin teman-teman mendapat kendala dalam proses pendaftaran kartu prakerja, misalnya dalam hal mendapatkan kode OTP, ya teman-teman, kode OTP yang dikirim melalui SMS, ya, cara mengupload foto yang berhasil. Nah, ini terkadang teman-teman sering mengalami kendala gagal mengunduh KTP. Jadi di sini semua ada triknya teman-teman, atau juga mengatasi jaringan yang error, ya, mengatasi data yang tidak valid. Dan yang paling penting ini adalah trik menjawab soal agar lulus. Jadi saya membagikan informasi ini kepada teman-teman adalah hasil dari pengalaman saya, dan juga berdasarkan riset yang setelah saya lakukan dari gelombang pertama sampai dengan gelombang ke-8 mengenai kendala-kendala yang ada di seputar pendaftaran proses kartu prakerja. Oke, baik teman-teman, saya tidak akan berlama-lama, saya akan langsung saja ya. Pertama sekali, sebaiknya kita menggunakan aplikasi Opera Mini, ya. Opera Mini, ya, seperti ini teman-teman. Opera Mini yang bisa kita install melalui Play Store, ya. Play Store, kita klik saja Opera Mini, ya, sampai dia terinstall, lalu kita buka. Lalu setelah kita buka, kita juga harus memastikan jaringan data ataupun jaringan internet kita itu dalam keadaan yang stabil. Ya, biasanya hal ini yang membuat data ataupun hasil data kita tidak valid karena ketidakstabilan jaringan internet kita. Jadi sebaiknya jaringan internet kita itu dalam keadaan stabil, teman-teman. Oke, setelah kita melakukan penginstalan, kita buka Opera Mini. Ya, kita tuliskan di penelusuran yang ada di Opera Mini, ya, www.prakerja.co.id, ya. Kita masuk melalui Opera Mini, ya, dengan menuliskan www.prakerja.co.id, ya. Nanti akan tampil seperti ini teman-teman. Kita akan masukkan email, ya. Kita daftarkan email kita, lalu kita buatkan yang namanya password, ya, password. Lalu kita daftar. Nah, setelah kita daftar, akan muncul notifikasi seperti ini. Verifikasi email sekarang. Nah, di sini teman-teman banyak yang kesulitan. Link verifikasinya tidak muncul di email kita. Sebenarnya gampang saja teman-teman. Saya akan praktekkan ya. Kita buka Gmail kita. Teman-teman. Ini dia, kita buka Gmail kita. Kita klik yang ini teman-teman, ya, kita klik yang ini. Oke, kita klik. Nah, lalu kita menuju ke spam. Nanti ada notifikasi spam. Nah, ini teman-teman, spam. Kita klik saja. Nah, ini dia teman-teman. Ini dia. Ada notifikasi kartu prakerja. Verifikasi email untuk registrasi prakerja. Kita langsung klik saja. Nah, ini dia teman-teman. Nah, verifikasi email kamu. Kita langsung klik verifikasi. Nah, ketika kita klik verifikasi, otomatis email yang kita telah daftarkan itu terverifikasi, teman-teman. Jadi langsung kita akan diarahkan pada halaman yang seperti ini, ya, untuk verifikasi data KTP, teman-teman. Nanti teman isikan saja sesuai KTP teman-teman. Usahakan jangan ada kesalahan dalam penulisan NIK, ya, nomor induk KTP, nomor induk kartu keluarga, nomor kartu keluarga. Usahakan jangan sampai ada yang salah.
Apalagi nama, ya harus sesuai, semuanya harus sesuai, nama, nomor KTP, nomor kartu keluarga. Takutnya nanti ke depannya akan ada yang namanya kegagalan dalam hal pencairan, proses pencairan insentif. Ya, dari datanya tidak valid, teman-teman. Jadi walaupun teman-teman berhasil ataupun lolos, sama saja insentif akan gagal cair karena data teman-teman tidak valid karena kesalahan dalam menuliskan angka, ya, ataupun nomor pada kartu penduduk KTP dan nomor kartu keluarga. Jadi usahakan semuanya harus teliti ya teman-teman. Lalu paling banyak yang saya temukan ataupun saya konfirmasi mengenai kendala adalah dalam hal upload foto, teman-teman. Nah, sebenarnya gampang saja teman-teman ya. Foto yang bakal kita upload itu usahakan dan harus, ya, wajib 2 di bawah 2 MB. Jadi tidak melebihi 2 megabyte. Ya. Nah, caranya sebenarnya ada dua, teman-teman. Teman-teman boleh melakukan yang namanya mengganti ukuran pencahayaan pada megapiksel yang rendah. Misalnya pada saat kita memoto ya melalui aplikasi kamera itu menggunakan 13 megapiksel, kita tukar, ya, kita kurangi megapikselnya jadi 4 megapiksel. Nanti hasilnya seperti ini, teman-teman. Ini saya gunain 1,95 MB. Nah, sebenarnya untuk lebih mengurangkannya ini bisa, ya, mengurangi angka 1,95 MB ini bisa juga, teman-teman. Ya, melalui WA. Jadi teman-teman foto uh, KTP teman-teman, lalu teman-teman kirimkan ke WA teman-teman yang ada di WA tersebut. Lalu screenshot foto yang ada di WA tersebut, lalu dikirimkan kembali ke WA teman-teman. Hasilnya itu di bawah 1 MB. Ya, di bawah 1 MB itu otomatis. Ya, otomatis langsung bisa terupload ataupun terunggah seperti ini dia, teman-teman. Ini hasilnya. Ya, ini tandanya bahwasanya KTP kita ataupun file KTP kita sudah terupload. Langsung kita lanjutkan, akan muncul seperti ini, teman-teman. Nah, verifikasi nomor handphone. Nah, di sini juga teman-teman banyak kesulitan ya. Jadi sebenarnya gampang saja kita masukkan nomor handphone kita. Nah, kalau ada notifikasi yang menyatakan seperti ini ataupun ke teman-teman belum mendapatkan kode OTP ya yang dikirimkan melalui SMS, teman-teman ganti saja nomor handphonenya. Mungkin nomor handphone tersebut kurang bagus dalam hal kestabilan ataupun terkonfirmasi oleh tim prakerja sudah pernah digunakan gitu loh. Jadi teman-teman ganti saja nomor nomor handphone tersebut. Ya, saya pastikan akan berhasil, teman-teman. Nah, setelah ini berhasil, ya, teman-teman masukkan kode OTP-nya yang dikirimkan melalui SMS. Jadi, teman-teman langsung akan diarahkan pada pernyataan pendaftar. Ya, ini juga penting ya, teman-teman. Teman-teman tolong perhatikan, ini menyangkut lulus atau tidaknya, teman-teman. Misalnya, apakah saat ini Anda menganggur? Jawaban teman-teman boleh jawab ya, boleh tidak. Ya, boleh tidak. Namun, kalau menurut saran saya, ya katakan saja Anda menganggur. Karena kan memang kondisi pandemi COVID-19 ini sangat menyulitkan, ya. Sangat menyulitkan. Jadi, langsung kita lanjut. Ini pernyataan pendaftar berikutnya. Apakah Anda menganggur karena adanya COVID-19? Ya. Jadi kita menganggur dikarenakan adanya COVID-19. Kan gitu, teman-teman. Kalau saya sendiri, saya terkena PHK ataupun menganggur dikarenakan COVID-19. Sebelumnya saya bekerja, namun karena COVID-19 saya terpaksa menganggur, teman-teman. Jadi ini saya jawab. Nah, ini pernyataan berikutnya. Tidak, ya. Apakah kamu seorang pimpinan ataupun anggota DPRD? Tentu jawabannya tidak, karena persyaratan untuk mendapatkan kartu prakerja adalah bukan bagian dari pejabat, bukan bagian dari ASN, ya, bukan bagian dari penerima manfaat PKH, ya, bantuan sosial lainnya, dan harus minimal di atas 18 tahun dan tidak sedang dalam masa pendidikan. Ya, jadi di luar itu teman-teman boleh mendaftar, mau satu keluarga, mau satu kampung, terserah teman-teman, ya, asalkan tidak
bagian dari persyaratan yang saya sebutkan tadinya, bukan dari bagian dari ASN, ya. Anda bukan ASN, Anda bukan pejabat, Anda bukan direksi, Anda bukan pelajar ataupun sedang menempuh pendidikan. Anda minimal di atas 18 tahun untuk usianya, kategori usia. Jadi kita langsung klik berikutnya teman-teman, akan muncul halaman seperti ini. Nah, dalam proses berikutnya akan ada yang namanya tes motivasi dan tes kemampuan dasar. Jadi untuk 10 soal akan diberikan tes motivasi, ya. 8 soal akan diberikan tes kemampuan dasar. Jadi teman-teman jangan panik, dikarenakan waktu penyelesaian ataupun pengerjaan soal-soal tersebut itu 25 menit. Cukup panjang teman-teman. Jadi dalam hal untuk menjawab tes motivasi, teman-teman usahakan saja konsisten. Nah, yang paling penting ini teman-teman, paling penting, kartu prakerja ataupun kumulatif dalam sehari boleh ada jeda. Oke? Maksudnya dalam artian seberapa banyak yang Anda luangkan waktu ketika Anda diterima menjadi peserta kartu prakerja. Jawab saja lebih dari 2 jam sehari. Jadi Anda memang benar-benar dikonfirmasi ataupun terkonfirmasi serius dengan kegiatan prakerja ini dalam hal meningkatkan kompetensi pribadi kita. Oke, kita lanjut teman-teman ke selanjutnya ada tes kemampuan dasar. Nah, ini biasanya hitung-hitungan teman-teman, ya. Sebaiknya teman-teman itu gunakan yang namanya alat hitung sejenis kalkulator, ya. Karena pengerjaannya agak ribet teman-teman. Namun kalau ada alat hitung gampang kok, mudah kok. Karena kita tinggal masukkan saja ke alat hitung tersebut, hasilnya akan cepat, akan lebih cepat, akan lebih praktis dibanding kita menghitung secara manual. Nah, setelah ini selesai, pada pertanyaan yang ke-18 nanti yang terakhir, teman-teman akan diarahkan pada halaman seperti ini. Terima kasih, ya. Anda telah mengikuti tes. Nah, teman-teman langsung klik saja gabung. Ya, klik saja gabung, tombol gabung ataupun notifikasi gabung akan muncul seperti ini teman-teman. Kita klik lagi, ya, gabung. Akan ada pernyataan seperti ini otomatis terlampir. Nah, ini dia teman-teman. Inilah bahwasanya pendaftaran kita sudah diproses. Jadi kita tinggal menunggu apakah kita lulus atau tidak. Nah, sebenarnya kalau kita menjawab secara konsisten dari pertanyaan motivasi dan kemampuan dasar tadi seperti yang saya sebutkan, ya mudah-mudahan lulus. Ya, kalau saya kasih persentase 85% teman-teman pasti lulus. Ya, teman-teman pasti lulus, dan pastikan teman-teman bukan bagian dari ASN, bukan bagian dari pejabat, ya. Sehingga teman-teman memang benar-benar berhak untuk mendapatkan program kepesertaan kartu prakerja. Jadi mungkin itu saja informasi yang boleh saya sampaikan kepada teman-teman. Nah, kalau teman-teman merasa informasi saya ini bermanfaat, teman-teman boleh subscribe, teman-teman boleh share, teman-teman boleh like. Salam sukses dan salam sehat selalu teman-teman.